ada doanya. Kita kadang-kadang jadikan doa cuma seperti itu. Doa jadi seperti sebuah mantra supaya kelihatannya kita lebih rohani, lebih enak aja sih, lebih berkenan aja. Doa saya pikir bukan itu. Kita nggak bisa pahami doa dengan cara berpikir seperti itu, saya pikir. Ya. Jadi karena saya meyakini bahwa kekristenan itu bukan agama, kekristenan adalah sebuah kehidupan. Makanya Yesus menyodorkan sebuah prinsip yang penting lewat ayat-ayat ini bahwa doa itu bukan kata-katanya, doa itu bukan mantra yang kita ucapkan, yang harus kita hafalkan. Karena doa Bapa Kami ini kan telah banyak dihafalkan dan harus disampaikan, ya kan, dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dan rasanya kalau kita sudah bisa hafalkan itu, sebutkan itu, kita kayaknya udah bagus banget gitu kan, berkenan. Enggak lah, doa bukan sekedar itu, saudaraku. Yesus menyatakan di sini bahwa begini, ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Prinsip apa yang coba hendak disodorkan ayat ini kepada kita? Sebenarnya prinsipnya kan sederhana. Yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah hubungan. Doa itu adalah hubungan private kita sama Tuhan. Doa itu bukan bicara tentang liturgi, ritual yang perlu kita ucapkan dalam setiap ibadah kita. Bukan, tapi dia adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus berkata kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kan bukan berarti begini, kalau doa yang berkenan itu harus dalam kamar. Bukan maksudnya begitu kan. Maksudnya Yesus adalah begini, bahwa doa itu bicara tentang hubungan saudara private sama Tuhan. Itu hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan hubungan, sebuah relationship kita dengan Tuhan. Itu doa. Makanya bukan dinilai dari kata-katanya, tapi dari hati saudara. Kata-kata saudara bisa indah, kata-kata saudara bisa bagus. Tapi kalau hati saudara nggak melekat sama Tuhan, hati saudara nggak bergantung sama Tuhan, hati saudara nggak connect sama Tuhan, itu bukan doa. Itu pasti bukan doa. Doa bukan sekedar kata-kata. Doa itu bicara hubungan, Pak. Tuhan pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat, mulutmu memuliakan aku, mulutmu mengucapkan doa-doa yang indah, tapi hatimu jauh daripadaku. Jadi sebenarnya prinsip apa yang Yesus ingin sodorkan kepada kita sederhana. Dia cuma ingin mengajarkan kepada kita begini, doa itu bicara tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Jadi kalau nggak ada hubungan, ya pasti bukan doa namanya. Doa itu adalah hati yang melekat sama Tuhan. Hati yang tersambung, terkoneksi dengan Tuhan. Hati yang melekat sama Tuhan, itu doa. Saya pikir itu sudah dibahas mungkin beberapa minggu ini buat saudara. Saya tidak akan terlalu panjang untuk prinsip itu. Doa bukan sekedar kata-kata. Doa adalah satu sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Itu prinsip yang kedua. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Yesus ingin menyodorkan prinsip yang berikutnya daripada doa adalah gini. Doa itu bukan sekedar kata-kata. Doa itu adalah sebuah sikap hati yang bergantung sama Tuhan. Sebuah sikap hati yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebuah sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Sebuah sikap hati yang berkata, tanpa Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Doa adalah sebuah sikap hati yang mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Kalau gak ada sikap hati yang seperti itu, berarti itu bukan doa. Itu jangan-jangan cuma ritual agama yang kita kerjakan. Jadi doa prinsipnya adalah sebuah sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Sebuah sikap hati yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu doa. Ya. Saya pikir prinsip ini juga saudara sudah pelajari beberapa minggu ini. Jadi saya tidak akan terlalu lama untuk menjelaskan itu kepada saudara. Nah, saya mau masuk kepada prinsip yang berikutnya daripada doa. Saudara perhatikan ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Coba bilang dulu sama-sama, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Saya ulangi sekali lagi, datanglah kerajaanmu. Maunya huruf besar apa huruf kecil? Huruf besar, berarti ini kerajaan siapa nih? Kerajaan Tuhan. Jadi datanglah kerajaan Tuhan, betul nggak? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dari ayat-ayat ini kita menemukan sebuah prinsip kingdom prayer, doa kerajaan. Yesus ingin beritahu kepada kita bahwa gini, ini loh doa kerajaan itu ini. Jadi kalau saudara punya doa yang berbeda, saya ingin pastikan bahwa gini, itu bukan doa kerajaan. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang menaikkan doa-doa kerajaan. Doa kerajaan itu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saya cuma ingin beritahu kepada saudara bahwa gini, di mana kerajaan Allah datang, di mana kerajaan Allah memerintah, dan itulah yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan mau kan semua kita hidup dalam kerajaan Allah kan. Hidup dalam kerajaan Allah itu apa sih? Hidup dalam kerajaan Allah itu apa? Hidup di sorga? Kayaknya enggak deh. Coba kita baca ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Kata di sorga itu awalan kata di sama di sorga, sama sorganya dipisah apa disambung? Dipisah. Setuju? Kalau awalan kata di dipisah dengan kata berikutnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia kita belajar apa? Memang khotbah sore agak sedikit sulit, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Kita belajar dalam bahasa Indonesia, kalau awalan kata dipisah penulisannya dengan kata berikutnya, berarti kata berikutnya itu menunjukkan, setuju ya? Benar gak sih? Saya waktu sekolah bahasa Indonesia 9, lumayan sih. Jadi kalau awalan kata disambung dengan kata berikutnya, berarti itu kalau awalan kata disambung dengan kata berikutnya, iya, kata kerja pasif itu kan. Dibawa, itu tulisannya mesti disambung, gak bisa dibawa. Gak bisa, saudara, mesti dibawa. Itu kata kerja pasif, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau penulisan awalan kata dipisah dengan kata berikutnya, berarti kata berikutnya itu menunjukkan tempat. Di Jakarta, saudara nggak bisa sambung tulisannya, nggak bisa, mesti dipisah. Di Petamburan, nggak bisa disambung, mesti dipisah. Karena apa? Petamburan itu menunjukkan tempat. Nah, ayat ini bilang apa? Bapa kami yang berarti sorga itu tempat, Pak. Tempatnya siapa? Ya jelas ayatnya kan Bapa kami, ya tempatnya Bapa dong, berarti kan benar gak? Ya kan, Bapa kami yang berarti sorga itu tempatnya Bapa, tempatnya Tuhan. Terus datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ada sorga, ada kerajaanmu, kerajaan Tuhan. Jadi dari ayat ini sebenarnya kita mengerti yang disebut dengan sorga itu apa? Yang disebut dengan sorga itu tempat, Pak. Tempat kediaman Tuhan itu sorga namanya. Kerajaan itu bukan tempat. Kerajaan itu apa? Pemerintahan namanya. Di sorga ada sebuah pemerintahan namanya kerajaan sorga. Di sorga ada sebuah pemerintahan namanya kerajaan Allah. Injil Matius menggunakan istilah kerajaan sorga, Injil-Injil yang lain menggunakan istilah kerajaan Allah. Jadi cuma Injil Matius yang banyak menulis frasa kerajaan sorga. Mengapa Injil Matius menulis frasa kerajaan sorga? Karena kalau sudah pelajari sejarah Injil Matius ditulis, itu pendekatannya kepada orang-orang Yahudi. Jadi Injil Matius ditulis untuk kalangan Yahudi. Itu sebabnya Matius lebih menggunakan frasa kerajaan sorga daripada kerajaan Allah.
Berbeda sama Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka lebih menggunakan kerajaan Allah, frasa yang digunakan oleh mereka. Matius mengapa menggunakan kerajaan sorga? Karena dia pendekatannya kepada orang Yahudi. Kan kita sama-sama tahu, orang Israel, orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu sebabnya Matius lebih menggunakan frasa kerajaan sorga. Nah, sorga itu bicara tempat, kerajaan itu bukan tempat. Di sorga itu ada sebuah kerajaan yang memerintah, ada sebuah pemerintahan, sampai akhirnya sorga itu damai, sorga itu sentosa, sorga itu luar biasa. Kenapa sorga luar biasa? Kenapa sorga damai? Kenapa sorga itu indah? Jawabannya sederhana, karena di sorga ada sebuah pemerintahan yang berdaulat, namanya the kingdom of God. Kerajaan Tuhan yang memerintah sana. Tuhan yang memerintah di sana. Dan kalau Tuhan yang memerintah, kalau pemerintahan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, pasti kehendaknya yang terjadi. Pasti kehendaknya yang dilaksanakan. Dimanapun yang namanya kerajaan, pasti kehendak sang raja itulah yang harus jadi dan digenapi. Kehendak sang raja itu harus terlaksana. Di sorga kenapa dahsyat, kenapa mulia, kenapa indah, kenapa damai, kenapa suci, kenapa kudus. Karena di sorga ada sebuah pemerintahan yang berdaulat, namanya the kingdom of God, kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Siapa rajanya? Tuhan Allah nama rajanya. Di sorga tebak kehendak siapa yang terjadi di sana. Kehendak siapa yang dilaksanakan di sorga? Kehendak Bapa, pasti kehendak Tuhan. Karena pemerintahannya pemerintahan Tuhan. Nah, ayat 9, ayat 10 bilang gini, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak. Memang di mana ada kerajaan Allah, di situ pasti kehendak Tuhan yang mesti jadi. Jadi Tuhan suruh kita berdoa apa Pak? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Jadi doa itu apa? Nah, ini prinsip yang saya mau sodorkan kepada saudara. Doa itu bukan memaksakan kehendak saudara. Doa yang dahsyat, doa yang berkuasa, doa yang Yesus ajarkan buat kita adalah doa kerajaan. Doa yang akan mendatangkan kerajaan Allah dan kehendaknya. Itu dia. Kalau doa-doa kita kayaknya beda. Ada banyak orang Kristen hari ini memahami doa dengan cara paham yang salah, saya pikir. Kita punya pemikiran, pemahaman tentang doa sangat dangkal banget. Kita berpikir bahwa gini, doa itu adalah menyampaikan keinginan-keinginan kita semata. Akhirnya yang terjadi begini, doa-doa kita adalah doa-doa yang maksa.com. Kasih tahu sebelah, maksa.com. Doa kita kayak gini, doa yang memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Doa akhirnya kita cuma pahami sebuah daftar kebutuhan, keinginan kita ungkapkan, kita jabarkan, kita sebutkan satu persatu, dan kita mohon gini, Tuhan tanda tangan, ACC, lakukan buat saya. Hei, siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah? Tuhan apa kita? Yang jadi raja siapa? Kalau yang jadi raja Tuhan, kalau pemerintahan Tuhan yang ada pada kita, oh bukan kehendak kita yang harus jadi Pak. Kehendak Tuhan yang harus jadi. Terbanyak doa kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu itu. Kita bilang Tuhan harus datang jadi raja. Engkau raja, engkau yang raja yang berdaulat, pemerintahanmu, kerajaanmu Tuhan. Kita ngomong begitu, tapi dalam kenyataannya gini, doa-doa kita, semua kehendak kita yang mesti jadi. Doa bukan memaksakan kehendak saudara dan saya. Doa adalah gini, menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Doa adalah gini, menaruh kehendak kita di bawah kehendak Bapa. Itu doa kerajaan. Halo? Bukan maksain Tuhan. Ada lagi yang ngancem Tuhan doanya. Tuhan, kalau sampai akhir tahun ini Tuhan tidak tolong saya.
Jangan salahkan saya Tuhan. Jangan salahkan saya kalau saya pergi ke dukun. Ngancem Tuhan. Saya kadang-kadang bingung, yang jadi raja itu siapa? Kita apa Tuhan? Kalau Tuhan yang jadi raja atas hidup saudara, kehendak Tuhan yang harus terlaksana dalam hidup saudara. Amin. Gimana dengan doa-doa kita? Jangan-jangan doa-doa kita lagi, doa-doa yang cuma sekedar mengumbar semua keinginan dan kemauan-kemauan kita daftarkan, kita sebutkan semuanya, dan kita paksa Tuhan untuk melakukan semua yang kita inginkan dalam kehidupan. Sorry, doa bukan seperti itu Pak. Doa itu adalah gini, saya punya kehendak, ya. Saya punya keinginan, ya. Dalam doa saya harus menaklukkan keinginan saya terhadap kehendak Tuhan. Itu sebabnya gini, unsur terpenting dalam doa adalah saudara harus menemukan kehendak Tuhan. Waktu yang saudara doakan kehendak Tuhan, doa saudara menjadi doa yang tajam dan berkuasa. Ulang sekali lagi. Dalam berdoa ternyata gini, yang terpenting adalah bahwa saya dan saudara harus menemukan kehendak Tuhan. Waktu saudara dan saya menemukan kehendak Tuhan, kita taruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kita taklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Maka begini, waktu yang kita doakan adalah kehendak Tuhan, maka doa kita menjadi doa-doa yang tajam dan berkuasa. Coba kita lihat dulu. Yakobus pasal yang kelima. Ini ayat yang sering dicuplik, diambil begitu saja tanpa kadang-kadang membaca konteks daripada ayat ini. Itu sebabnya kita punya pemahaman tentang doa kadang-kadang sangat keliru. Tapi izinkan hari ini kita menaruhnya kembali kepada konteks daripada ayat ini. Yakobus pasal yang kelima. Coba kita baca dulu ayat yang ke-16. 16, 17, dan 18. Oke? Mari kita baca sama-sama, perhatikan baik-baik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini kalimat yang sering kali kita salah gunakan, kita ambil begitu saja. Tapi nggak apa-apa sih, Tuhan kadang-kadang ngerti juga sama kita. Ya. Karena kita terlalu sering nyanyi lagu Allah mengerti, jadi Tuhan sangat mengerti buat kita ya. Allah mengerti. Jadi kita selalu meminta Tuhan mengerti. Dan memang Tuhan mengerti tentang kita. Amin. Ya. Banyak-banyak yang nyanyi lagu itu. Supaya Tuhan semakin punya pengertian sama kita. Ayat yang ke-16 bagian terakhir bilang gini. Doa orang yang benar. Ayo kita baca dulu sama-sama. 2, 3. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Amin. Ulang sekali lagi. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ayat 17 lalu bilang apa? Ini sama sekali gak ada hubungannya. Jadi bukan saya narsis, saudara, bukan ya. Karena nama saya Elia, terus saya cari-cari ayat yang ada Elia-Elianya, enggak, bukan gitu. Jangan salah paham ya, saudara. Ini ya karena ada kaitannya sama doa aja gitu kan. Jadi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu kemudian Yakobus masuk kepada contohnya. Siapa contohnya? Elia. Siapa Elia? Siapa Elia? Manusia biasa. Coba bilang sama-sama, manusia biasa. Ada yang bilang nabi Tuhan, ya benar juga sih. Ya, Elia kata ayat itu apa? Elia apa? Coba lihat sekali lagi, manusia biasa. Jadi dia bukan Superman Pak. Dia bukan Wiro Sableng 212, bukan. Dia juga bukan Jaka Sembung. Dia manusia biasa. Dia bukan Brahma Kumbara. Apalagi Arya Kamandanu, bukan. Elia adalah manusia biasa. Ini keren ini penting nih. Coba dulu, Elia
adalah manusia biasa. Apa katanya? Sama seperti kita. Jadi nggak ada yang luar biasa dari Elia sebenarnya. Tapi kesannya kok kayaknya luar biasa banget nih Elia nih kan. Apa yang luar biasa dari nabi ini? Apa yang luar biasa dari seorang yang bernama Elia ini? Firman Tuhan bilang gini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi unsur sungguh-sungguh itu penting. Yakin, sungguh-sungguh, itu penting. Tapi ini yang jauh lebih penting. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau saudara sepintas membaca ayat-ayat ini, saudara pikir, wah Elia ini dahsyat banget ya. Doanya itu bisa menurunkan hujan, doanya itu bisa menahan hujan. Yang pertama dia berdoa, hujan gak turun Pak. Tapi dia berdoa, hujan turun. Sakti banget nih Elia kayaknya. Tapi ternyata waktu saya pelajari, benar kata Alkitab, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi kenapa doanya tajam? Doanya berkuasa. Kenapa doanya powerful? Kenapa? Bukan hanya karena dia sungguh-sungguh berdoa, Bu. Tapi ini yang saya temukan dalam Alkitab. Bahwa Elia mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Wah. Waktu Elia mendoakan apa yang jadi kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Elia gak mendoakan ambisinya, Elia gak mendoakan lahir daripada emosinya, enggak. Karena dia benci sama orang Israel, Tuhan kutuk orang Israel ini, jangan kasih hujan Tuhan. Enggak begitu, itu enggak lahir daripada sebuah emosi Pak, enggak. Itu bukan lahir daripada keinginan pribadi Elia, enggak. Tapi Elia berdoa kenapa gini? Doanya begitu dahsyat, doanya bisa menahan hujan, doanya bisa menurunkan hujan. Karena ternyata gini, Elia mengerti kehendak Tuhan. Makanya itu yang dia doakan. Dari mana saya tahu doa Elia adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau sudah pelajari Ulangan pasal 28, saya akan mengerti di sana bahwa begini, Tuhan sudah firmankan ini kepada bangsa Israel dari sejak awal bahwa begini, kalau kamu berbalik, kalau kamu nggak mengikuti aku dengan segenap hatimu, kamu nggak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, kalau kamu nggak menyembah aku dan beribadah kepada aku dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bilang begini sama bangsa Israel, bukan berkat yang datang kepadamu, kutuk yang datang padamu. Salah satu bentuk kutuk yang akan datang kepada bangsa Israel, kalau mereka tidak setia kepada Tuhan, kalau mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan, apa kira-kira? Alkitab bilang begini, firman Tuhan bilang begini, langit akan menjadi tembaga. Jadi waktu Elia berdoa, dia tahu ini kehendak Tuhan. Makanya dia berdoa, Tuhan jangan turunkan hujan. Hujan gak turun. Kenapa? Karena bangsa Israel sedang meninggalkan Tuhan. Di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Ahab. Dengan permaisurinya yang cantik namun bengis, namanya Isabel. Ratu Isabel, ya kan? Kan ceritanya Ratu Isabel telah menarik hati Raja Ahab untuk menyembah berhala-berhala. Dan bukan hanya Raja Ahab yang menyembah berhala. Ahab kemudian sebagai pemimpin menarik seluruh rakyat Israel untuk menyembah juga Dewa Baal. Elia melihat itu, nangis hati Elia. Hati Elia hancur seperti hati Tuhan. Makanya Elia mengerti kalau bangsa Tuhan mulai membelakangi Tuhan. Kalau bangsa Tuhan, umat Tuhan mulai tidak setia kepada Tuhan. Maka ini yang pasti akan terjadi. Firman Tuhan sudah pernah disampaikan. Langit akan bagaikan tembaga. Makanya gini, waktu Elia doa supaya langit tidak turunkan hujan. Itu terjadi Pak. Lalu dia berdoa supaya apa? Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun setengah dia berdoa apa? Supaya hujan turun. Ini kehendak Tuhan bukan? Supaya hujan turun kehendak Tuhan bukan? Coba kita lihat. Elia nangkep kehendak Tuhan. Elia ngerti kehendak Tuhan, makanya dia naikkan doa itu lagi. Ya. Coba kita buka dulu sama-sama 1 Raja-Raja 18.
1 Raja-Raja 18. Satu Raja-Raja 18. Ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Jadi setelah 3 tahun terjadi kekeringan yang luar biasa, datang firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhannya apa? Apa firman Tuhan kepada Elia? Halo? Apa firman Tuhan kepada Elia? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab apa kata Tuhan? Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Elia tahu kehendak Tuhan. Elia tahu Tuhan mau turuninkan hujan, makanya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan turunkan hujan. Hujan turun, Pak. Sakti ke Elia? Dia manusia biasa. Tapi karena Elia mengerti kehendak Tuhan. Makanya gini, doanya jadi doa yang powerful. Itu bukan ambisi dan keinginannya. Itu doa yang lahir dari gini, sebuah hati yang bisa menangkap kehendak Tuhan. Maukah doa saudara menjadi doa-doa yang berkuasa? Maukah doa saudara menjadi doa-doa yang tajam, powerful? Apa yang perlu saudara doakan? Kehendak Tuhan yang perlu saudara doakan. Makanya pencarian terbesar dalam doa adalah bukan sekedar jawaban doanya, cari tahu kehendak Tuhan. Karena kalau kehendak Tuhan saudara tahu, saudara doakan, itu pasti terjadi. Amin. Coba kita bandingkan dulu dengan, coba kita bandingkan ya, sama Yakobus juga, coba kita lihat. Yakobus pasal 4, kita mundur satu pasal dari Yakobus pasal 5. Ayat yang ketiga, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, coba kita perhatikan. Atau kamu berdoa juga sih, kamu berdoa juga kata Yakobus. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Loh, salahnya gimana nih Pak? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita seringkali gini memaksakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi maunya kita. Kita nggak pernah belajar untuk menyelaraskan kehendak kita sama kehendak Tuhan. Itu persoalan kita terbesar. Harusnya hari ini kita mengerti bahwa gini, prinsip doa yang dahsyat, prinsip doa yang benar adalah gini. Kita perlu menemukan hati dan kehendak Tuhan. Lalu kita mulai taruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Supaya begini, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin? Itu doa yang powerful. Jadi waktu saudara berdoa, cuma untuk keinginan-keinginan saudara, itu sebabnya kadang-kadang kita gak dapat apa-apa. Kita berdoa, kita teriak, kita menangis, gak terjadi apa-apa. Kenapa? Jangan-jangan gini, karena semua doa kita cuma lahir dari sebuah kehendak diri sendiri, kepentingan diri sendiri, ambisi diri sendiri, nafsu diri sendiri. Itu yang membuat doa kita tidak berkuasa. Yesus, dia bukan sekedar mengajarkan prinsip doa kepada kita, tapi Yesus memberi sebuah teladan kepada kita. Dalam kemanusiaannya ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus sebagai manusia punya keinginan, dia punya kehendak, dan dia udah tahu bahwa begini, dia sudah bisa bayangkan penderitaan apa yang harus dialami ketika dia masuk ke Yerusalem. Dia sudah bisa bayangkan apa yang akan dia derita. Itu sebabnya dalam keadaannya sebagai manusia, dia begitu ketakutan di Taman Getsemani. Yesus sebagai manusia dia punya keinginan Pak, dia punya kehendak. Itu sebabnya dalam doanya dia bilang gini sama Tuhan, Bapa kalau boleh, ini keinginanku Bapak, kalau boleh. Ini kehendakku, keinginanku, kalau boleh Bapak, lalukan cawan ini daripada.
Bapak kalau boleh, aku lewat dari penderitaan ini. Jangan masuk dalam penderitaan ini. Itu keinginan Yesus. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa gini, doa Yesus itu diakhiri dengan sebuah kalimat yang powerful. Kalimat terakhir itulah sebuah kalimat yang buat saya itu kunci kemenangan Yesus. Apa kalimat itu? Kalimat itu bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi, Bapak. Makanya buat saya sederhana gini, di dalam doa, pencarian terbesar kita harusnya adalah pencarian akan kehendak Tuhan. Bukan pencarian akan keinginan-keinginan kita semata. Makanya gini, berdoa adalah menyatakan kehendak saudara, tapi menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Dan kita rela menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Supaya kemudian gini, bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Waktu yang kita doakan adalah kehendak Tuhan, percayalah, percayalah. Kehendak Tuhan pasti digenapi dan jadi. Amin? Oh iya. Dan kalau kehendak Tuhan yang jadi, kalau kehendak Tuhan yang dinyatakan, ini yang keren, Pak. Ini yang keren. Ya. Coba kita baca dulu. Ayat terakhir. Efesus pasal yang ketiga. Efesus. Pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya pikir ini yang akan terjadi. Saudara. Kalau yang kita doakan adalah kehendak Tuhan. Yang terjadi ini. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Coba bilang dulu sama-sama. Jauh lebih banyak. Ulang sekali lagi ini, belum semua ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Coba bilang sama-sama, jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini ayat seringkali disalahpahami oleh banyak orang Kristen. Bagi dialah yang sanggup, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ini yang saya bilang, kalau saudara mendoakan kehendak Tuhan, kalau doa-doa saudara adalah doa-doa kerajaan, doa-doa di mana kehendak Tuhan yang harus terjadi, doa-doa yang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa, doa-doa yang gak memaksakan keinginan kita, tapi doa-doa yang memohon dan meminta supaya kehendak Tuhan yang jadi dan dilaksanakan. Maka doa itu akan menghasilkan ini katanya. Bagi dialah, ini efeknya nih, yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Yang kita pahami apa sih? Ada satu gereja tahun lalu temanya gini, dari ayat ini. Jauh lebih banyak, di otak kita, di kepala kita kan semua udah materi terus kan. Jadi yang ada di otak kita pasti begini nih. Kalau minta 1, dikasih? Ya minimal 2. Kalau boleh 9, ya kan? Jauh lebih banyak. Karena selalu begini, pemikiran kita dan hati kita telah dikuasai oleh materi. Kita sudah mulai memahami berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu cuma materi. Padahal ayat ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Kalaupun ada, boleh-boleh aja sih. Tapi buat saya, sebenarnya ayat ini nggak berbicara soal materi. Bahwa dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Itu maksudnya apa sih?
Waktu doa kita adalah doa yang merupakan pelaksanaan daripada kehendak Tuhan. Waktu doa kita adalah doa yang meminta supaya kerajaannya datang dan kehendaknya yang jadi dalam kehidupan kita. Nah, doa itu akan berimplikasi kepada kita ada bonusnya. Ya kan gitu kan? Dapat bonus, dan bonusnya itu bukan materi, Pak. Jauh lebih banyak. Katakan dulu sama-sama, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Amin. Menurut saudara, jauh lebih banyak itu apa sih? Buat saya gini, jauh lebih banyak itu bicara tentang karakter ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan bukan sekedar mau menjawab doa saudara. Tuhan mau supaya karakter Kristus muncul dalam hidup saudara. Itu yang maksudnya jauh lebih banyak. Buat apa gini? Tuhan jawab doa saudara. Tuhan kasih sukses, Tuhan kasih kaya. Karakter Kristus enggak ada dalam hidup. Emang Tuhan mau kayak begitu? Percayalah, enggak Pak. Enggak, percaya aja enggak. Enggak begitu Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa saudara. Kalau Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara. Itu bukan sekedar supaya saudara jadi orang kesenyaman, bukan. Supaya kehendaknya terjadi dalam hidup saudara. Apa itu? Saudara menjadi serupa dengan Kristus. Ada yang lain? Coba contoh aja. Tadi saya janji ayat terakhir ya. Tapi gak apa-apa ya, kasih contoh sedikit ya. Boleh kasih contoh? Enggak, boleh enggak? Bolehnya agak tulus dong gitu. Boleh gak sih? Boleh ya, oke. Coba kita buka dulu 2 Korintus pasal yang ke-12. Coba kita baca ayat yang ke-7. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, supaya jangan sombong. Supaya jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri, kata Rasul Paulus. Ini yang berdoa siapa nih? Rasul Paulus Pak. Ada duri dalam daging, kata ada utusan iblis yang menggocoh hidup, yang gak enak banget. William Barclay, seorang penafsir Alkitab, menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah sakit penyakit. Katanya satu penyakit yang dialami Paulus seperti epilepsi gitu. Suka kejang-kejang tiba-tiba dia. Kenapa? Saraf semua bagian belakang Paulus ini hancur. Karena banyak dipukul, banyak disiksa, banyak dianiaya. Makanya saraf-sarafnya sudah tidak berfungsi dengan bagus. Makanya dia bisa tiba-tiba kejang-kejang aja gitu kayak orang ayan gitu. Itu menurut William Barclay. Menurut Andrew Wommack, buku yang saya baca dari Andrew Wommack, dia bilang gini, yang dimaksud dengan utusan iblis itu, duri dalam daging itu adalah penderitaan yang dialami oleh Paulus. Entahlah, apapun tafsirannya silakan aja. Tapi yang penting ini, ayat 8. Tentang hal itu, tentang duri dalam daging itu, yang membuat Paulus nggak nyaman itu, aku sudah 3 kali berseru, kata Paulus. Ini Paulus Pak. Aku sudah berseru 3 kali, aku sudah berdoa sama Tuhan 3 kali. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, maksudnya supaya cabut itu duri dalam daging itu. Pertanyaan saya gini, Tuhan jawab nggak doa Paulus? Ini Paulus yang berdoa, Tuhan jawab nggak doa Paulus? Yakin? Dijawab nggak sama Tuhan? Dicabut dong durinya dong. Ini Paulus loh, dia doain orang sakit sembuh loh Pak. Ini rasul yang bukan kesembuhannya cuma panu sembuh, bukan. Ini level Rasul Paulus ya, mati bangkit Pak. Model-model mujizat yang Paulus lakukan ya dalam pelayanan itu, orang mati bangkit. Etikus, seorang anak muda yang lagi dengar khotbah Paulus di lantai 2, tiba-tiba ngantuk,
jatuh, mati Pak. Makanya saya sarankan kalau dengar firman Tuhan, jangan tidur. Apalagi yang khotbah bukan Rasul Paulus. Kalau yang khotbah Rasul Paulus masih bagus ya. Ada karunia membangkitkan orang mati. Hari ini yang khotbah Elia Makaraung. Ya. Saya khawatir kalau saudara, apalagi di lantai 2 nih. Kalau saudara ngantuk-ngantuk tidur, saya nggak tanggung jawab saudara. Tikus tidur, mati Pak, jatuh Pak. Lagi dengar khotbah tidur Pak. Des, mati dia. Paulus punya karunia bangkit. Ini kelasnya Paulus itu udah bangkitin orang mati, mujizatnya. Sorry ya, sapu tangan Paulus ya. Sapu tangan. Dikepret-kepretin ke orang sakit sembuh. Kalau sapu tangan saya jangan coba-coba. Saudara sembuh bisa sakit. Paulus modelnya kayak begitu. Nah waktu dia ngalami di dalam daging dia berdoa sama Tuhan 3 kali Pak, dia berseru, bukan hanya berdoa, dia berseru Pak, dia teriak, dia jerit. Tuhan jawab enggak Tuhan? Jawab enggak? Dijawab dengan apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita. Nah apa yang jauh lebih banyak itu apa Pak? Itu bukan materi Bu. Apa? Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lihat statementnya Paulus kemudian. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus dapat bonus dari doanya. Apa bonus doanya? Karakter Kristus muncul. Dia nggak jadi hamba Tuhan yang sombong. Aduh, dengan penyataan-penyataan yang Tuhan kasih sama Paulus, Paulus bisa sombong banget. Bisa nggak nginjek tanah Paulus di jalan. Tapi ternyata begini, bagi dialah yang sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan bisa jawab doa saudara dengan mujizat. Tuhan bisa jawab doa saudara dengan kesembuhan. Tapi yang jauh lebih penting buat Tuhan adalah karakter Kristus muncul dalam hidup saudara. Itu kehendak Tuhan buat saudara. Itu sebabnya hari ini dalam doa-doa kita, kejarlah kehendak Tuhan. Bukan sekedar keinginan-keinginan kita. Selamat berdoa, selamat mengalami mujizat Tuhan. Selamat menemukan kehendak Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.